Perkenalkan, saya Vigo Cleveland Iqbal dengan NIM 811422301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembatasan kasasi dalam peradilan tata usaha negara. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu kasasi dalam peradilan tata usaha negara dan bagaimana prosedurnya. Kasasi sendiri adalah pemeriksaan putusan banding oleh Mahkamah Agung. Sebelum masuk ke dalam ranah peradilan kasasi, pemohon yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim pada tingkat peradilan pertama harus mengajukan proses banding terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. Kemudian, apabila pemohon masih merasa putusan pada tingkat banding masih belum sesuai, seperti melampaui wewenang, tidak sesuai dengan undang-undang, ataupun lalai dalam penerapan syarat maupun asas peradilan, maka dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum dari kasasi adalah pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk syarat permohonannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan kasasi diajukan secara lisan maupun tertulis. Kedua, surat kuasa apabila diwakili oleh kuasa hukum. Yang ketiga, permohonan diajukan dalam waktu 14 hari kalender sesudah putusan banding diberitahukan pada para pihak. Bila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka akan jatuh pada hari kerja berikutnya. Yang keempat adalah membayar biaya perkara kasasi. Kemudian untuk prosedur upaya hukum kasasi adalah pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi dan pemberitahuan permohonan kasasi pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi. Untuk pemohon, diwajibkan menyerahkan memori kasasi selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah pernyataan kasasi dan wajib melampirkan file soft copy memori kasasi. Setelah itu, pengadilan wajib memberikan tanda terima memori kasasi dan pemberitahuan memori kasasi pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima memori kasasi. Untuk termohon, setelah menerima memori kasasi, wajib menyerahkan kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi tersebut. Dan wajib melampirkan soft copy file dari kontra memori kasasi tersebut. Apabila kontrak kasasi telah diterima, maka pengadilan wajib memberikan tanda terima kontrak kasasi. Setelah itu pemberitahuan memori kasasi pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima memori kasasi dalam waktu 65 hari sejak pemohon kasasi. Berkas kasasi, bandel A dan bandel B dikirim ke Mahkamah Agung. Setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung, kemudian pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak. Pada dasarnya, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dapat dilakukan oleh semua lembaga peradilan. Jumlah pengajuan kasasi di Mahkamah Agung semakin tinggi sehingga mengakibatkan caseload. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan diadakannya batasan-batasan terhadap perkara yang dapat diajukan ke pengadilan kasasi. Hal ini diatur dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pembatasan kasasi pada pengasalan tata usaha negara dalam pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang 5 2024 yaitu pasal 1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya. Pasal 2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas putusan tentang peradilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam pidana denda. Kemudian perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Ayat 3. Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas pertamanya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Yang keempat,
Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diajukan upaya hukum. Ayat 5, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Pembatasan kasasi untuk tata usaha negara dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya yaitu yang pertama untuk mengatasi tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, untuk mendapatkan putusan perkara kasasi yang cepat karena proses peradilan yang lambat dapat berimbas pada biaya yang tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas peradilan, supaya dapat terpenuhi asas peradilan, cepat, biaya, dan biaya ringan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.